Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nabila Ramdhani dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 064002000033. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan aplikasi berbasis web yang akan saya buat. Poin-poin utama yang akan saya bahas adalah tentang aplikasi online thrifting, analisis kebutuhan pengguna, flowchart diagram yang akan dipakai, data flow diagram, ERD atau Entity Relationship Diagram, dan database mapping. Apa itu aplikasi online thrifting? Online thrifting adalah sebuah platform e-commerce khusus untuk jual-beli barang thrift. Aplikasi thrifting online meliputi aktivitas pelanggan, melihat produk, dan mengorder pesanan hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Tabel analisis kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi ini ada 3 aktor yang akan berperan, yaitu admin, sistem, dan pelanggan. Peran-peran masing-masing aktor adalah admin, melakukan proses login, menginput dan mengupdate data dan stok produk, melakukan perbaikan dan perawatan sistem, mengecek dan mengkonfirmasi pembayaran, dan melakukan pengiriman barang. Sistem memverifikasi data username dan password untuk melakukan login, menyimpan dan mengupdate data produk, menyimpan data hasil perbaikan dan perawatan, melakukan penjumlahan harga barang, dan mengupdate status pesanan. Dan aktor yang terakhir, pelanggan. Pelanggan dapat melakukan proses login, dapat melakukan menginput data diri dan alamat, melakukan pencarian produk, melakukan kegiatan pembelian atau order, dan melakukan pembayaran. Lalu yang kedua ada flowchart diagram. Apa itu flowchart diagram? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja sebuah program. Di konteks yang lebih luas, bisa juga digunakan untuk menggambarkan proses sebuah sistem. Flowchart diagram biasa digunakan di bidang medis, kimia, teknik, atau apapun yang membutuhkan visualisasi kompleks. Dalam bidang pemrograman, diagram ini digunakan sejak proses pembuatan konsep, implementasi, evaluasi, sampai debugging. Atau singkatnya, flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja program mulai dari input, proses, sampai output. Jadi flowchart ini dimulai dari admin yang melakukan proses login dengan cara menginput email dan password, lalu login tersebut akan diperiksa. Apabila login benar, maka sistem akan langsung menampilkan beranda. Apabila login salah, sistem akan menyuruh user untuk login kembali. Lalu setelah beranda sudah ditampilkan, admin dapat melihat menu-menu yang ada di beranda, lalu dapat memilih menu tambah produk, dan admin akan melakukan penambahan data produk, dan data tersebut akan di-update database-nya oleh sistem, lalu yang kemudian pembeli dapat mengakses website. Ketika customer sudah dapat mengakses website, customer tersebut harus melakukan login. Dan apabila customer sudah memiliki akun, maka ia bisa langsung melakukan proses login. Dan apabila customer belum memiliki akun, maka customer harus melakukan proses register atau pendaftaran. Baik login maupun register, keduanya membutuhkan input username dan password. Setelah itu, diperiksa loginnya. Apabila benar, maka customer dapat melihat beranda. Dan sistem akan menampilkan produk-produknya, dan customer dapat mencari produk yang ingin dibeli. Kemudian customer dapat memilih item yang ingin dibeli, dan apabila customer jadi membeli, maka sistem akan mengecek apakah stok barangnya tersedia. Apabila tersedia, sistem akan langsung menampilkan form pembelian. Lalu, customer dapat mengisi form pembelian yang terdiri dari data diri dan alamat. Setelah itu, konfirmasi data diri dan alamat, dan setelah dikonfirmasi,
customer akan menerima invoice atau tagihan pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran, dan admin mengecek pembayaran. Apabila sudah terbayarkan, admin akan melakukan proses konfirmasi. Dan apabila pembayaran sudah dikonfirmasi, sistem akan otomatis membuat kwitansi pembayaran yang akan diterima oleh customer. Setelah itu pembayaran telah selesai, maka admin atau penjual mengemas dan mengirim pesanan. Dan sistem mengupdate status pengiriman pesanan. Setelah itu, customer menerima produknya. Pembahasan yang kedua adalah data flow diagram yang dimulai dari level 0. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram, menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dan proses dimulai ketika pelanggan menginput username, password, data diri, alamat, dan data klaim produk dan status pembayaran ke dalam sistem thrifting online. Lalu, admin dapat menerima output berupa konfirmasi data diri, data klaim produk, stok produk, jenis produk, data laporan, detail pelanggan, detail dan bukti pembayaran. Admin menginput data berupa update username, password, data diri, stok produk, menu produk, dan hapus produk ke dalam sistem thrifting online, dan pelanggan dapat melihat konfirmasi status data, status belanja, resi checkout, dan status pengiriman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. DFD level 1 juga bisa disebut sebagai penjabaran dari DFD level 0. DFD level 1 ini dimulai ketika admin dan pelanggan melakukan proses login. Pertama, admin menginput email dan password, kemudian data admin akan masuk ke database admin, lalu admin menerima konfirmasi data dari proses login. Kemudian pelanggan juga melakukan login dengan cara menginput email dan password. Lalu data pelanggan akan tersimpan ke database pelanggan, lalu pelanggan menerima konfirmasi data dan status akunnya. Proses yang kedua ada proses belanja. Lalu untuk melakukan proses belanja, data yang diperlukan dari pelanggan adalah akun dan total harga yang diperlukan untuk masuk ke database produk. Kemudian ada proses checkout, di mana dari pelanggan memilih ongkos kirim, mengisi data diri dan alamat yang akan masuk ke database pembelian. Kemudian proses checkout ini akan dikonfirmasi oleh sistem dan pelanggan akan menerima nota. Kemudian proses pembayaran, dari database pembayaran akan memberikan ID pembayaran dan mengirim tagihan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah total pembayaran, dan bukti pembayaran juga akan masuk ke database pembayaran. Kemudian pembayaran akan dikonfirmasi dengan cara dari yang ini, bukti pembayaran. Proses ini akan mengupdate bukti kepada admin, lalu admin akan mengkonfirmasi apakah pembayaran tersebut sudah benar atau belum. Kemudian yang terakhir ada proses pengiriman, dimulai dari database pengiriman yang isinya terdapat tarif ongkir, kemudian pelanggan menerima nomor resi, dan setelah pelanggan menyelesaikan tagihan, menyelesaikan seluruh pembayaran, maka proses pengiriman akan mengupdate resi yang kemudian akan tersimpan ke database pembelian. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang memiliki hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Pada ERD ini terdapat 6 entitas, yaitu admin, pelanggan, produk,
pembelian, pembayaran, dan pengiriman. Yang pertama dari entitas admin. Admin memiliki 3 buah atribut, yaitu email, username, dan password, di mana yang menjadi primary key-nya adalah username atau kunci yang unik. Kemudian admin melakukan update produk dengan hubungan one-to-many, yang berarti satu admin dapat mengupdate lebih dari satu produk. Lalu kemudian entitas yang kedua ada pelanggan yang memiliki atribut email, username, dan password, di mana primary key-nya ada pada username. Kemudian pelanggan juga dapat memilih produk dengan hubungan one-to-many, atau satu pelanggan dapat memilih lebih dari satu produk. Entitas produk memiliki 6 buah atribut, yaitu nama produk, foto produk, ID produk, harga produk, stok produk, dan juga deskripsi produk. Yang menjadi primary key-nya adalah ID produk. Lalu untuk proses order, pelanggan dapat membeli produk dan akan masuk ke proses pembelian. Dari banyak produk akan masuk ke dalam satu proses pembelian. Dalam entitas pembelian terdapat 3 buah atribut, yaitu ID produk, jumlah produk, dan total harga. Yang menjadi primary key adalah ID produk. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran. Atribut-atributnya meliputi status pembayaran, total harga, ID pembayaran, ID customer, alamat, nomor telepon, dan bukti pembayaran. Yang menjadi primary key adalah ID pembayaran. Setelah itu, dari pembayaran akan melakukan update untuk pengiriman. Dalam entitas ini terdapat 6 buah atribut, yaitu alamat, nomor telepon, tarif ongkir, nomor resi, ID customer, dan tanggal pengiriman. Lalu pengiriman akan dilakukan oleh admin. Yang terakhir ada database mapping. Database mapping merupakan pemetaan data atau proses pencocokan fields dari satu database ke database yang lainnya. Mapping berfungsi untuk melihat primary key dan foreign key yang ada di dalam database. Primary key adalah tanda pengenal unik yang membedakan satu record dengan record yang lain, sedangkan foreign key adalah pengenal unik atau kombinasi pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam database. Yang pertama ada database pelanggan yang terdiri dari ID customer, nama, email, password, dan alamat. ID customer di sini berperan sebagai primary key. Kemudian dalam database pembelian terdapat ID pemesanan, ID customer, ID produk, jumlah pemesanan, total harga, dan tanggal pemesanan. Karena ID customer berasal dari database pelanggan, maka ID customer yang terdapat dalam database pembelian menjadi foreign key. Dan primary key dari proses pembelian ini adalah ID pemesanan. Kemudian ada produk. Database produk ini terdiri dari ID produk, nama produk, stok produk, harga produk, foto produk, dan deskripsi produk. Yang menjadi primary key adalah ID produk. Itu mengapa dalam pembelian ID produk juga berfungsi sebagai foreign key, karena awalnya berasal dari ID produk yang ada dalam database produk. Kemudian, pembayaran. Terdapat 4 buah database, yaitu ID pembayaran, total pembayaran, bukti pembayaran, dan waktu pembayaran, di mana primary key-nya adalah ID pembayaran itu sendiri, lalu dari total harga nanti akan berubah menjadi total pembayaran, dan total pembayaran ini menjadi foreign key. Lalu yang terakhir ada database pengiriman, yang berisi ID pemesanan, nama pelanggan, alamat, tanggal pengiriman, status pengiriman, dan nomor resi. Di sini yang sebagai pengenalnya adalah ID pemesanan, dan ini didapat dari database pembelian, maka di sini statusnya adalah foreign key. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.